Selamat datang di kuliah online Departemen Fisika FMIPA Universitas Indonesia. Kali ini kita akan membahas konsep-konsep dasar hukum termodinamika. Diharapkan setelah mengikuti kuliah ini, Anda dapat menerapkan konsep-konsep tersebut untuk menyelesaikan permasalahan termodinamika. Dalam termodinamika dikenal ada 3 hukum. Hukum ke-0, hukum ke-1, dan hukum ke-2. Hukum ke-0 ini tentang temperatur. Jadi, untuk mengukur seberapa panas suatu benda, dibutuhkan besaran yang disebut temperatur atau suhu, yang dapat dinyatakan dalam angka. Makin tinggi temperaturnya, makin panas bendanya. Alat pengukur temperatur disebut termometer. Biasanya dikenal 3 macam termometer, yaitu termometer dengan skala Celsius, skala Fahrenheit, dan Kelvin. Kelvin ini biasa digunakan dalam fisika, sedangkan Celsius dan Fahrenheit ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di mana perbedaan dari skala-skala ini, yaitu terletak pada penentuan angka pada air ketika membeku dan air mendidih. Nah, di sini ada konversi dari Celsius ke Fahrenheit, juga ini ada dari Celsius ke Kelvin. Jadi pada Celsius, air membeku dikasih angka 0, air mendidih dikasih angka 100. Sementara pada Fahrenheit, air membeku 32, air mendidih 212. Ini semuanya diukur pada tekanan 1 atmosfer. Hukum ke-0 termodinamika itu nanti membahas atau membicarakan tentang keseimbangan termal. Apakah keseimbangan termal? Gambar di samping adalah secangkir kopi panas. Beberapa menit kemudian, kopi menjadi dingin. Beberapa jam kemudian, kopi tetap dingin. Tidak ada lagi perubahan yang teramati pada kopi. Artinya, kopi telah berada dalam keseimbangan termal dengan lingkungannya. Tidak ada lagi perubahan yang bisa diamati pada kopi tersebut. Nah, hukum ke-0 termodinamika mengatakan, jika benda A dalam keseimbangan termal dengan C, dan benda B dalam keseimbangan termal dengan C, maka A dan B pun dalam keadaan seimbang termal satu sama lain. Kemudian hukum ke-1 termodinamika. Ini tentang hukum kekalian energi. Jadi, perubahan energi dalam pada sistem itu terjadi karena ada perpindahan energi dari atau ke dalam sistem. Perpindahan itu dapat berupa kalor ataupun kerja mekanik. Perubahan energi dalam hanya tergantung pada keadaan akhir dan awal, sehingga delta U sama dengan UF energi dalam akhir dikurang UI energi dalam awal. Pada proses siklik, perubahan energi dalam sama dengan 0, sehingga kalor yang ada di sistem itu semuanya menjadi usaha. Sekarang kita tinjau usaha pada atau oleh gas. Gambar kiri ini ada piston yang luas penampangnya A dan berisi gas yang tekanannya P dan volumenya V. Kemudian piston ini menekan gas sejauh delta Y atau dy. Maka usaha yang dilakukan oleh piston pada gas, usaha sama dengan gaya dikali jarak, F dikali delta Y. Atau karena gaya itu tekanan dikali luas permukaan tadi, luas penampang piston, maka seperti ini. Akhirnya kita dapat rumus untuk menghitung usaha pada gas. Usaha pada gas tergantung dari kurva proses PV. PV ini tekanan sebagai fungsi dari volume. Nah, di gambar tengah ini ada suatu proses pengembangan gas. Nah, usaha itu sama dengan luas daerah di bawah gas ini. Luas daerah di bawah kurva proses. Kemudian
Hukum kedua termodinamika. Ini tentang arah proses. Pada gambar kiri, ini ada dua buah kontainer. Yang kiri berisi gas, yang kanan vakum, dipisahkan oleh suatu keran. Jika keran dibuka, maka sebagian gas yang di kiri akan mengisi keran yang di kanan, kontainer di kanan. Nah, artinya itu gas proses terjadi dari kontainer kiri ke kanan. Nah, pada gambar kanan ini juga ada dua kontainer gas, masing-masing sudah berisi gas dan dipisahkan oleh keran. Sekarang keran kita buka dan tidak terjadi apa-apa. Artinya gas yang ada di kanan tidak secara spontan kembali ke kiri, sehingga seperti semula, sehingga yang kanan jadi vakum, yang kiri jadi penuh dengan gas. Ini tidak terjadi secara spontan. Jadi pada dua situasi di atas, proses spontan hanya terjadi pada satu arah saja, yaitu gas mengalir dari kontainer kiri ke kanan, tidak sebaliknya, meskipun tidak melanggar hukum ke-1 termodinamika. Oleh karena itu perlu hukum satu lagi untuk mengatur arah proses tersebut, yaitu hukum kedua termodinamika. Hukum kedua ini memperkenalkan konsep entropi. Untuk menentukan arah proses yang dapat terjadi secara spontan, diperkenalkan konsep entropi. Definisi perubahan entropi pada suatu sistem, delta S sama dengan Q, kalor yang diserap oleh sistem dibagi temperaturnya. Atau kalau Q-nya ini fungsi temperatur, menjadi integral dq per T. Gambar kiri ini ada contoh es yang sedang mencair. Es mencair pada temperatur 273 Kelvin. Jadi T-nya harus dalam satuan Kelvin. Es ini menerima kalor sebesar Q, artinya Q-nya positif, sehingga delta S-nya positif. Nah, artinya proses es mencair terjadi secara spontan. Kemudian hukum kedua termodinamika juga bisa digunakan untuk membahas mesin kalor. Dalam hal ini yang kita bahas adalah mesin Carnot. Mesin kalor mengubah kalor menjadi usaha mekanik. Nah, mesin ini bekerja melalui proses siklik, isotermal, dan adiabatik. Jadi mesin ini nanti diletakkan di antara dua tempat yang temperaturnya berbeda, temperatur tinggi pH dan temperatur rendah TL. Sehingga secara natural nanti kalor akan mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Nah, ketika mengalir, kalor itu melewati mesin tadi. Nah, oleh mesin, kalor yang tersisa di mesin itu nanti diubah menjadi usaha. Perbandingan antara usaha yang dilakukan dengan kalor yang diserap oleh mesin itu nanti mendefinisikan efisiensi mesin tersebut. Nah, misalkan di sini efisiensi disimbolkan huruf epsilon sama dengan 1 min T rendah dibagi dengan temperatur tinggi. Nah, gambar kiri ini nih detail dari proses siklik tadi. Ya, terdiri dari proses isotermal, adiabatis, kompresi isotermal, kompresi adiabatis. Pada ekspansi isotermal terjadi penyerapan kalor. Di sini tidak terjadi pada ekspansi adiabatis. Pada kompresi isotermal keluar kalor, ya, keluar kalor. Pada kompresi adiabatis tidak. Nah, seperti sudah dibahas sebelumnya bahwa pada proses siklik perubahan energi dalam gas 0, sehingga kalor yang ada di gas itu nanti seluruhnya diubah menjadi usaha.